Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Kalian akan menjumpai sepeninggalku atharatan, sikap-sikap pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyat. Wasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni 'alal haud, sehingga engkau bertemu denganku di telaga yang Allah berikan kepadaku. Wa haudi masirata syahrin, luas telagaku seluas perjalanan sebulan. Rawayahu sawa'un, yang meminumnya memiliki keseragaman. Wa ma'uhu abyad minal waraq, airnya jernih. Wa rihuhu atyab minal misk, aromanya lebih wangi daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan begitu banyak cangkir-cangkirnya. Faman syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada. Siapa yang minum dari telagaku maka tidak akan haus selamanya. Hadits rawahu Muslim. Ya. Jamaah rahmatullah, ini salah satu bukti bahwa dalam Islam berpolitik tidak boleh lepas dari keimanan dengan hari akhirat. Baik secara fadail, keutamaan, ataupun secara ancaman, ya, atau risiko-risiko, dampak-dampak negatif. Ya. Nah, hadis ini mengingatkan kita bahwa kehidupan umat pada hakikatnya silih berganti. Ya, silih berganti, apakah sedang menikmati politik yang soleh atau politik yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ujian. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kondisi pahit, yaitu ketika kondisi politik tidak kondusif. Untuk ujiannya adalah bersabar, tetap dalam ketaatan kepada Allah, ya. Tidak terbawa oleh arus betapapun. Saat politik tidak baik, ada arus yang sangat kuat, arus ketidaktaatan kepada Allah, arus
tidak cinta lagi terhadap Islam yang menyeluruh, tidak cinta lagi kepada hukum Allah, ya. Dan tidak mustahil berubah kondisi politik menjadi kondusif, ya. Maka ujiannya adalah bersyukur, ya. Maka mereka yang kehilangan rasa syukurnya kepada Allah, ya, maka kondisi politik yang baik justru digunakan untuk berfoya-foya, ya. Karena banyaknya biaya yang digunakan untuk berfoya-foya, maka tidak terpikir untuk menjadikan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini menjelaskan tentang kondisi politik saat jelek, dalam kondisi pahit. Rasulullah mengatakan satalqauna ba'di atharah, ya. Salah satu kondisi politik jelek yang kau dapatkan adalah kondisi politik yang atharah. Atharah itu di mana pemimpin tidak peduli dengan rakyat. Jadi hanya berpikir dirinya, keluarganya, kroninya itu yang menikmati negara. Sementara pemimpin dan kroni dan keluarganya menikmati harta yang melimpah ruah, ya. Susah dihitung, ya, uangnya berkarung-karung, ya. Sementara rakyatnya sekedar untuk sekali makan berjuang setengah. Inilah yang disebut dengan atharah, ya. Nggak peduli, ya. Di mana-mana kalau kita ke rumah sakit nggak ada yang sepi, ya. Semua berduyun-duyun manusia ke rumah sakit, antri seharian. Yang kalau saja tidak ada atharah, rumah sakit yang isinya banyak itu akan menjadi evaluasi besar sistem kehidupan. Berarti di dalam kehidupan ini banyak kondisi yang menjerumuskan masyarakat kepada satu penyakit. Bahkan atharah, ya, itu sebuah negara rela, ya, rela rakyatnya biar pada sakit sehingga beli obat yang dia sediakan. Jadi atharah itu sampai menjadikan rakyatnya itu sebagai objek memperkaya, ya. Berkaya diri, berkaya semua orang-orang yang jadi kroninya. Ini atharah, ya. Maka hadis ini mengingatkan saat kamu menghadapi atharah, ya, maka bersabarlah, ya. Ini tidak terlepas daripada variasi-variasi ujian kehidupan. Maka ada ujian penyakit, ada ujian mungkin rumah tangga, ya. Maka ada ujian atharah yang akan menimpa, ya, sekian banyak umat manusia yang jadi korban, bisa puluhan juta manusia. Fasbiru, maka bersabarlah, ya. Sampai nyari jalan pintas. Oh, ternyata kalau mau baik saya harus menjadi kroni, menjadi pendukung negeri yang pemimpinnya berakhlak atharah. Mau menang sendiri, mau enak sendiri, tidak pernah memikirkan bagaimana rakyatnya bisa terselesaikan dari berbagai macam permasalahan. Maka siapa yang bersabar atas kondisi politik yang atharah,
Maka Rasulullah menjanjikan nanti dia akan bertemu denganku di Al-Haud. Nah, ini salah satu poin beriman dengan hari akhirat, bahwa Rasulullah akan disediakan suatu telaga yang sangat luas di hari akhirat yang hanya bisa diminum oleh umatnya. Tentu umat yang diakui sebagai umatnya, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diantara iman bil ghaib di hadits ini, ya, bahwa al-haud disediakan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap istiqomah, ya, tetap berada di jalan Islam yang benar, walaupun sistem politiknya atau kondisi politik negerinya sedang kacau, ya, sedang tidak kondusif untuk mendukungnya untuk bisa dalam kesolidan. Ya, walaupun pada akhirnya semua kembali kepada hidayah. Artinya tidak mustahil sebuah negeri, ya, makmur, tapi kalau tidak mendapat hidayah, ya, manusia akan tetap kesulitan untuk berada di dalam kesolidan. Baik, hadis rawahu Muslim sudah menjadi motivasi bagi kita. Fitnatul mahya, fitnah kehidupan, salah satunya adalah sistem politik yang athar. Baik, wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kemarin sudah kita bahas bahwa salah satu bentuk keimanan dengan Al-Quran tidak boleh ada, ya, fala yakun fi sadrika harajun, ya, tidak boleh ada rasa keberatan, rasa tersiksa, ya, terbebani oleh Al-Quran ataupun oleh satuan-satuan isi Al-Quran itu. Boleh ada satu ayat pun yang membuat orang beriman merasa harajun. Maka insya Allah berlaku sebuah kaidah, semua bentuk ngalahnya manusia kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan balasan yang lebih besar. Istilahnya bisa saja seorang mengatakan, oh sebetulnya saya ini nggak kuat, ini sebetulnya saya nggak tahan dengan syariat ini, ya. Tapi karena ini adalah syariat dari Allah, ya, tidak ada lain kecuali saya harus raditu billahi rabba, rela selama ini dari Allah. Pasti insya Allah ini terbaik, ya. Ya, maka bagi orang beriman seperti ini, baik muslim maupun muslimah, pasti ada apresiasi istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nyata dalam hal ini adalah apa yang dijelaskan di surat Al-Ahzab 37, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik
alaika zawjaka wattaqillah. Zaid bin Harithah yang mantan budak diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah harus menikah dengan Zainab binti Jahsh, ya, muslimah dari kalangan ningrat istilahnya, ya, ya kaya, ya pasti cantikan, ya, cantiknya orang-orang yang elit lah, ya, sebagainya. Sebetulnya Zaid nggak siap, Zainab juga nggak siap. Mana ini? Kan udah perintah Allah, ya udah. Ya harus melaksanakan ayat fala yakun fi sadrika haraj. Adalah ngalah kepada Allah, ya. Kalau soal nggak mau rasa keberatan, tersiksa, tapi demi taat kepada Allah dikerjakan, ya. Hingga turun ayat juga di ayat sebelumnya, seorang mukmin laki-laki perempuan nggak boleh menentang ayat Allah walaupun ayat itu sangat tidak disukai. Maka lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyar. Ya, nggak bayang ya bagaimana, ya, dari dua latar belakang yang sangat ekstrim tiba-tiba menjadi suami istri, ya. Ya, yang namanya apa curhat, aduh nggak kuat gimana ini, tapi Allah mengatakan amsik alaika zawjaka wattaqillah. Takutlah kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk menerima sebuah kondisi yang tidak disukai. Termasuk kondisi rumah tangga. Sabar aja, bersabar. Sampai akhirnya Allah memberi keputusan. Keputusannya, ya udah silakan kalau mau cerai. Akhirnya cerai. Setelah cerai apa? Ya dua-duanya sejak di dunia sudah mendapat penghargaan dari Allah yang luar biasa. Zaid bin Harithah, ya, walaupun seorang budak tapi ya termasuk salah satu panglima perang dalam beberapa peristiwa perang. Istilahnya Zaid bin Harithah menjadi salah seorang sahabat yang istimewa di sisi Rasulullah. Punya anak namanya Usama, sama juga jadi orang istimewa. Jadi sahabat yang istimewa, jadi panglima. Zainab nggak tanggung-tanggung, langsung dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah mungkin salah satu balasan Allah bagi orang beriman yang bersabar kalau ada ayat yang membuat dirinya harajun, tapi dia berusaha untuk bersabar. Oleh karena itu bukti bahwa kamu tidak memiliki harajun, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Rabbmu maksudnya siapa? Allah. Ini sering kita bahas, ya. Apa jadinya maknanya kalau diucapkan, kalau diturunkan Quran dengan ittabi'u ma unzila ilaikum minallahi. Jadi kalau minallahi konsekuensinya, ya, makna yang lebih tersiratnya adalah pokoknya kamu harus tunduk, harus ikuti. Buktikan bahwa kamu betul-betul menghambakan kepada Allah. Maknanya jadi ke situ, ya. Tapi kalau mir rabbikum,
Maka ikuti apa yang diturunkan oleh Al-Quran yang insya Allah akan membawa berbagai macam kebaikan. Karena ketika Allah menyebut dirinya Rob untuk menunjukkan berbagai macam kebaikan yang telah diturunkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Kamu kan sudah menikmati buminya Allah, oksigennya Allah, airnya Allah. Harta yang kamu miliki juga hartanya Allah. Sehingga Allah katakan wa atuhum malillah. Berikan harta Allah yang dititipkan kepadamu, minna lillahillazi atakum. Maka kamu juga harus meyakini isi Al-Quran itu sama bahkan lebih baik daripada semua fasilitas kehidupan yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kau ikuti selain Allah sebagai aulia. Dalam konteks ayat ini, aulia berarti sebagai rujukan. Rujukan yang istilahnya yang diutamakan, ya, ataupun yang diutamakan. Dan aulia secara umum maknanya lebih luas, ya. Sering saya jelaskan, seorang ayah adalah, para ayah adalah aulia daripada anak-anak putrinya. Ya. Ya udah pasti seorang anak wanita terhadap ayahnya, karena ayahnya itu aulia, ya pasti seorang anak wanita itu mengandalkan sekali, ya, minta pertolongan ke ayah, minta perlindungan ke ayahnya, semuanya minta ke ayah. Nah, ayahnya memang disebut dengan aulia. Ya. Maka Al-Quran sering menjelaskan orang beriman, Allah adalah aulia bagi orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina aman. Ya. Maka dengan makna umum seperti itu, ya, ketika kamu sudah menjadikan Allah sebagai walimu, ya, maka tidak mungkin kamu mencari hukum selain Allah, mencari ajaran selain ajaran Allah. Ya. Sehingga ketika kamu masih meyakini ada pola hidup selain Allah, berarti kamu menjadikan pola-pola hidup itu, ajaran-ajaran itu sebagai aulia. Qalilan ma tadhakkarun. Memang sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dalam bab ini. Ya. Jadi giliran pemberian Allah yang terkait dengan kehidupannya, kehidupan pribadinya, semua diakui. Bisa makan, alhamdulillah. Bisa minum tiap hari, alhamdulillah. Tapi nggak bisa beral-Quran, manusia nggak merasa salah. Hal jika kamu dituntut oleh Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum, ya, itu juga itu pada hakikatnya memiliki dua tuntutan. Tuntutan pertama, agar engkau nikmati sebagaimana engkau menikmati pemberian-pemberian Allah yang lain. Ya. Bahkan agar engkau ikuti sebagai bentuk ketundukanmu kepada Allah. Ya. Kalau air kan istilahnya, air harus minum, iya, tapi nggak semua orang, ya, minum airnya sesuai dengan standar misalnya.
Memang nggak dosa ya, tapi lambat laun apa yang kebiasaan ya, kurang air juga berbahaya buat tubuh manusia. Ya. Kalau air aja memang nggak dosa ya, tapi pada akhirnya tubuh manusia akan mengalami kondisi ya akibat kurang air. Sementara mengikuti Al-Quran ya, ketika dilanggar secara kehidupan juga membahayakan, secara kehidupan akhirat juga membahayakan. Artinya bukan saja hidupmu jadi tidak baik, bahkan kamu harus menanggung dosa karena tidak mengikuti isi Al-Quran. Kalau katakan sedikit orang yang mau berpikir seperti ini, qalilan ma tadzakkar. Sedikit orang membayangkan butuhnya manusia dengan Al-Quran seharusnya melebihi butuhnya dia terhadap apa aja dalam kehidupan ini. Ya. Oh butuh oksigen, ya oksigen. Butuhmu sama Al-Quran aslinya melebihi dari butuhmu oksigen. Kamu butuh keamanan, butuhmu terhadap Al-Quran seharusnya lebih dari itu. Walaupun di sini ada satu ujian seakan-akan kalau enggak merasa butuh dengan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, seakan-akan enggak ada risiko yang langsung yang dirasakan. Tapi di waktu yang sama manusia itu sedang menumpuk dosa. Nah ini seharusnya menjadi tadzakar. Jadi pembelajaran bagi manusia ya, agar jangan sampai hidup tidak mengikuti Al-Quran. Maka salah satu bahaya tidak mengikuti Al-Quran ya, mungkin bagi manusia ya, seakan-akan tidak berisiko ya. Yang Allah katakan wa kam min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak sebuah negeri yang kami hancur, yang binasakan, faja'aha ba'suna, yang datang kepada negeri itu azab kami. Bayatan, dalam kondisi manusia itu sedang tidur malam. Azabnya datangnya saat tidur waktu malam. Auhum qailun, atau tidur siang. Jadi kalau ibu mengamati bahasa Arab biasanya qail itu artinya orang yang ngomong. Tapi kalau di ayat ini qail orang yang lagi tidur siang. Ya. Ya, kalau agak dipelajari sedikit, kalau qala yaqulu qail artinya orang yang ngomong. Qala yaqulu. Kalau tidur qala yaqilu. Pakai ya. Qala yaqilu qail berarti orang yang tidur siang. Jadi Allah katakan wa kam min qaryatin ahlakna. Negeri yang tidak mengikuti petunjuk Allah, ya, mau hidup sendiri itu pasti akan dihancurkan. Ya secara akidah, secara apa hubungan manusia dengan Allah ya memang sudah wajar lah ya. Ibaratnya kamu itu saya ciptakan. Ini tunjuk ya, tunjuk hidupnya. Kemudian manusia itu menolak, bahkan menentang, mengajak perang pada dengan Allah. Ya wajarlah Allah marah, ahlaknaha.
Ya. Ini ibarat seorang tua mungkin mempersilahkan ponakannya tinggal di rumah. Kalau tinggal di sini, ya, SOP-nya begini ya, A, B, C semua dijelaskan. Tapi si ponakan ini maunya sendiri ya. Ya udah pastilah ya, tantenya atau omnya pasti nggak siap menerima ya, kehidupan ponakan yang tidak mengikuti SOP kehidupan rumah tangga. Ya, tentu logika ini berlaku juga terhadap mengapa negeri yang tidak taat kepada Allah dihancurkan. Bahkan lebih, logikanya lebih tinggi dari itu. Walillahil mathalul a'la istilahnya. Bumi ini milik Allah, fasilitas-fasilitas yang ada milik Allah. Ya. Maka ketika Allah ciptakan manusia, nikmati bumi ini yang saya ciptakan. Ya wajar jika Allah, bahkan juga sudah seharusnya Allah menetapkan aturan-aturannya. Ya. Kalau nggak nurut, ya pada pasti resikonya ya ada pada Allah. Ahlakna wa kam min qaryatin ahlakna. Nah itu pemahaman ahlaknaha secara sebab dan akibat. Bahkan ahlaknaha itu juga berlaku secara ke-SOP-an. Ya. Ya. Misalnya apa? Misalnya tubuh manusia ini tidak diciptakan untuk menerima minuman khamr, tidak diciptakan untuk makan babi, ya. Apalagi tidak diciptakan untuk mengkonsumsi narkoba. Tapi manusianya bandel, udah tahu jangan narkoba, masih narkoba, jangan. Andai kata Allah nggak perlu menakdirkan, otomatis tubuh manusia itu berproses dalam kerusakan, kehancuran. Ya. Minum khamr itu rata-rata mengalami pengerasan liver. Livernya mengeras, ya, sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, menuju kepada kematian. Jadi istilahnya andai kata nggak perlu diadab, memang udah teradab sendiri karena tidak mengikuti SOP-nya. Ini mobil ya harus isi bensin ya. Malah diisi solar, solar dicampur air misalnya. Nggak sesuai dengan SOP. Nggak lama mobilnya juga udah rusak. Ya. Begitulah kita memahami wa kam min qaryatin ahlakna. Oleh karena itu, hakikat dakwah itu disebut dengan harakatul islah. Hakikat dakwah itu disebut gerakan memperbaiki. Orang nggak sholat biar sholat. Apa yang akan terjadi? Ya, karena dengan sholat manusia itu lambat laun nggak berselera untuk berbuat jahat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat ada SOP kehidupan yang akan berproses dengan baik. Jika orang yang sholat itu jadi pejabat, insya Allah pejabat yang tidak akan berbuat jahat. Orang yang sholat itu berada dalam kehidupan rumah tangga, maka masing-masing merasa rumah tangga itu bentuk ketaatannya kepada Allah. Suami berbuat baik pada istri itu
sebelum masalah cinta, masalah konsekuensi, namanya juga suami, itu adalah lebih kepada apa yang saya lakukan ini kan ada catatannya di sisi Allah. Apakah dia mau berbuat jahat atau berbuat baik. Istri juga demikian, ya. Sebelum masalah cinta macam-macam harmonis, tapi saya taat kepada suami karena memang itu perintah Allah. Nah, itu harus terjadi dampak daripada suami. Dakwah itu ngajak manusia, ngajak wanita, ayo tutup aurat dan seterusnya. Selain dari nutup aurat itu satu bentuk penghambaan manusia kepada Allah, juga ada makna islahnya, ya. Makna perbaikan bagi masyarakat. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam tidak terbiasa melihat aurat yang terbuka, dijamin lebih sehat, ya, lebih sehat secara mentalnya daripada masyarakat yang, ya, yang diumbar terus di dalam suasana kehidupan dengan aurat yang di mana-mana terbuka. Jadi sebagaimana hidup tanpa wahyu Allah disebut ahlakna, ya, penghancuran, ya, maka begitu juga lawan katanya kehidupan berdakwah berarti kehidupan islah, kehidupan perbaikan. Maaf sebentar ya. Kehidupan pedoman dari Allah adalah kehidupan yang sedang memproses al-ihlak, penghancuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu pun dikatakan oleh Allah idja'ahum ba'suna. Ya. Itu merupakan bencana atau azab dari kami. Ja'ahum ba'suna. Jadi kejadiannya disebut ba'suna. Jadi maksudnya gimana? Ya, walaupun memang kehidupan sebuah negeri yang tidak menjalankan Al-Quran itu berpotensi kepada ihlak, namun pelaksanaannya tetap di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah disegerakan, apakah diakhirkan, bahkan apakah dibatalkan, nggak jadi misalnya. Itu dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan sebuah negeri berpuluh-puluh tahun hidup, ya, tidak mengakui hukum Allah, ya, tapi suatu saat sadar, ya, kalau yang tadinya sudah mengarah kepada al-ihlak, maka bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan dan kemudian, ya, tidak harus mendapat baksuna tadi, ya, bencana yang seharusnya turun kepada mereka. Ya. Bayatan auhum qailun. Bayatan artinya datangnya waktu tidur malam ataupun tidur, ya, siang. Dan ini nanti diulang lagi, ya, masih di Al-A'raf ini, ya. Misalnya Allah katakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna, ya, bayata wa hum naimun. Itu di ayat 97, ya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman, ya, kalau azab kami itu datang di waktu malam mereka sedang tidur, ya.
Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ya. Apakah sebuah penduduk negeri itu merasa aman-aman saja kalau azab kami itu datangnya di waktu pagi di mana manusia sedang bermain-main, sedang beraktivitas ya. Beraktivitas disebut yal'abun ya. Yal'abun. Kenapa? Karena negerinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga negerinya disebut yal'abun ya. Main-main ya, namanya main-main ya berarti ya, aktivitas sebuah negeri itu tidak akan menuju kepada satu kemuliaan ataupun kejayaan. Ya, secara makna letterlek bayatan wahum naimun ini untuk mengesankan sebuah kondisi yang mengerikan. Dimana tidak ngeri, lagi tidur tiba-tiba la samahullah, semoga tidak terjadi gempa dahsyat. Ya. Lagi tidur ada ya, longsor atau apa ya. Ya. Tahu tidur dalam kondisi tertumpuk, kondisi mengerikan. Karena kalau manusia tidak sedang bayatan auhum qailun kan masih bisa bersiap-siap atau ngeles. Tapi kalau bayatan wahum naimun ya, itu sebuah azab yang nggak diduga-duga. Intinya pilihan katanya untuk menunjukkan al-wa'id ya, ancaman. Ancaman yang seharusnya manusia takut kan azab Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bayatan auhum qailun ini ya, menjelaskan kondisi orang-orang yang tidak kunjung sadar ya. Jadi seakan-akan kondisi yang tidak kunjung sadar itu mirip orang yang sedang tidur ya, yang dia di mana dia nggak pernah nyangka lagi tidur tiba-tiba azab datang, setelah itu udah nggak bangun lagi udah ya. Begitulah orang-orang yang tidak takut kepada Allah di dalam apa, di dalam menghilangkan ya, ataupun menyia-nyiakan Al-Quran dalam kehidupan. Ya. Dia termasuk orang-orang yang merasa biasa-biasa aja, ya, aman-aman saja. Ya. Seaman orang yang bisa tidur baik di waktu malam maupun siang. Istilahnya, walaupun saya nggak taat kepada Allah, saya bisa makan, ya, saya bisa hidup secara normal. Dia nggak merasa bahwa ketika dirinya tidak taat kepada Allah, itu sebenarnya di dalam diri manusia berproses ahlak naha itu, ya, berproses kehidupan yang tidak, yang menuju kepada penghancuran. Ya. Sebuah negara begitu, walaupun negara kami tidak menggunakan Al-Quran, kami tetap bisa makan, tentu kami bisa ini, bisa ini. Pendidikan semua jalan, ekonomi jalan. Tidak pernah merasa bahwa cepat atau lambat ya kehidupanmu yang tanpa melaksanakan hukum Allah itu ya berproses menuju kepada kehancuran, ya, tidak stabilan dan seterusnya. Sehingga di situ ada berlaku apa yang disebut sunnatullah, SOP kehidupan ya, yang saya katakan tadi ya. SOP kehidupan ini manusia butuh minum, ya, tapi manusianya malas minum misalnya, ya rusaklah badannya. Itu juga berlaku SOP kehidupan itu manusia harus taat kepada Allah. Kalau nggak taat, ya nentang, melecehkan, tinggalkan, dan berlaku.
nggak merasa, ya, nggak takut, nggak. Tapi ya gimana ya kalau suatu saat itu terjadi. Maka di sini ada fungsi dakwah, dakwah yang mengingatkan, menyadarkan, ya. Khusus ya, dakwah lewat jalur politik, ya. Karena ketika dakwah jalur politik itu ya memang akan selalu memberikan ya, satu penyikapan-penyikapan yang akan selalu berbeda dengan politik yang tidak berasaskan kepada ketaatan kepada Allah. Kebijakannya selalu menyusahkan rakyat, dakwah politik nggak bisa, harus rakyat dibuat semudah mungkin. Karena negeri ini milik rakyat, apalagi bahkan demokrasi itu sendiri ya menegaskan negeri ini harus dinikmati oleh rakyat. Tapi ketika mental pengelolanya nggak benar, akhirnya rakyat hanya mendapat setetes-setetes daripada kekayaan itu. Dakwah politik ya, akan selalu menampilkan ya, menampilkan hal-hal yang baik sebagai bentuk ya, bentuk pelaksanaan daripada ya, ayat-ayat Allah yang memang mengharuskan ya, berpolitiklah dengan politik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya orang beriman memahami dakwah politik itu tidak hanya sebagai satu ya nanti dapat jabatan, nanti dapat rumah, dapat ini ya. Tapi dengan istilah itu ini cara dakwah ya. Salah satu cara dakwah yang lain selain yang bisa ngomong, yang bisa nulis ya. Maka yang berpolitik pun ya, sikap-sikapnya akan selalu menjadi satu alternatif ya. Kalau orang-orang pada begini, politik yang didasari dakwah ya, akan menunjukkan satu perbedaan yang signifikan. Sehingga masyarakat jadi tahu, oh ini berpolitik yang soleh begini, politik yang nggak soleh begini. Di situ letak dakwahnya. Ya, sudah semoga hamba Allah yang memang berkesempatan berada di garis depan ya di dunia politik, maka semoga dakwahnya betul bisa menampilkan politik yang soleh itu seperti apa. Sehingga selain akan terjadi apa yang disebut dengan walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'd. Ya. Terjadi dorong-dorongan ya yang politik jahat mendorong ke arah kehancuran, politik yang soleh mendorong ke arah kebaikan, mendorong-dorong. Maka Allah katakan baru dorong-dorongan aja, belum kelihatan siapa yang menang, siapa yang KO ini. Baru dorongan-dorongan saja itu sudah membuat Allah ridha kepada sebuah negeri. Berarti di negeri ini ada umat manusia yang masih peduli, masih melek. Oh ini nih gerakan politik yang soleh, ini gerakan politik yang jahat, atau kalau istilah masyarakat ini gerakan politik yang religi, ini gerakan politik yang liberal misalnya, yang tidak religi dan seterusnya. Jadi belum berhasil saja itu sudah menghasilkan keridhaan Allah, di mana yang seharusnya potensi kerusakan, potensi adab itu akan turun ya, karena masih ada orang yang berusaha tadi itu bisa dibatalkan. Karena itu Allah katakan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakin Allah dzul fadlin. Karena itu harus sabar bertahan dalam nuansa dakwah dalam politik itu ya,
juga para pendukung-pendukung juga harus sabar. Mungkin suatu saat masih harus berproses lagi. Tapi itu sesungguhnya sudah menjadi satu keridhaan Allah yang akan menggagalkan seharusnya sudah terjadi ba'suna tadi. Idja'ahum ba'suna. Ya. Dan tidak mustahil bisa jadi terjadi tertundanya kemenangan demi kemenangan. Nggak menang lagi, belum dipercaya lagi, ya. Merupakan ujian ataupun proses, ya, untuk membuat orang beriman itu semakin siap. Kalau suatu saat Allah berikan kekuasaan kepada gerakan politik yang soleh ini ataupun yang namanya religi. Karena yang diinginkan oleh Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tudhillu wa tu'izzu. Berkuasa yang membuat orang beriman itu mulia. Kalau nggak berpuasa tetap dalam keadaan mulia. Jangan udah nggak berpuasa masih hina. Apalagi berpuasa tapi hina. Fir'aun contoh orang yang tu'til mulka man tasha', berpuasa tapi hidup dalam wa tudzillu man tasha'. Hidup di dalam, ya, kerendahan. Ya. Tokoh yang lain seperti Presiden Mesir Syekh Muhammad Mursi cuma setahun, ya. Setahun itu terasa sekali, tu'izzu, ya. Hidup dalam keadaan mulia, negara yang mulia, demi untuk membuat masyarakat percaya, ya, bahwa saya ini serius, ya. Saya nggak mau mengambil gaji saya nggak mau mengambil fasilitas-fasilitas, biar negara betul-betul hemat dalam anggaran. Tapi yang benci tetap aja benci. Nah, akhirnya dikudeta, masuk penjara. Di penjara syahid jalan Allah. Hasilnya apa? Tu'izzu, dikudeta. Mungkin orang mengapa, ya kalah. Kamu berhasil dikibulin istilahnya. Masuk penjara. Penjara disengsarakan. Akhirnya apa? Tu'izzu. Ya begitulah gambaran orang-orang yang ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Dalam keadaan sulit tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya yang Masya Allah, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat memandu kita dalam untuk memilih pemimpin yang baik. Apakah ada kesempatan untuk tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Saya tidak akan membahas secara praktisi karena saya bukan praktisi politik, ya. Ya, saya akan tetap membahas secara da'awi. Jadi kalau ditanya hal-hal yang teknis-teknis, ya, kalau saya ngomong diketawain nanti oleh para praktisi itu. Jadi, ya, kalau secara dakwah kita harus tetap di dalam suatu kerangka bahwa memang, ya, yang namanya dakwah itu pasti nggak disukai manusia. Istilahnya sehebat apapun fikih dakwahnya, ya. Istilahnya lagi sehebat apapun sarana dan prasarananya, wah, semua dilakukan misalnya, ya. Semua dilakukan oleh gerakan non dakwah itu dilakukan, ya. Dan ditiru oleh yang dakwah, tetap aja dia tidak akan serta merta kemudian secara matematik gitu, ya, wah ini pasti ini bagus nih. Nggak bisa begitu. Yang namanya dakwah itu karena harokatul islah, ya,
maka otomatis juga memiliki misi muharabatul hawa, ya. Muharabatul tiba'il hawa, ya. Dakwah itu sebaik apapun bentuknya, sehebat apapun, orang akan tetap memahami di balik ini sedang memerangi, sampai nanti membatasi, sampai nanti menghalangi manusia hidup mengikuti pola hawa nafsunya. Ya. Sehingga bagi para da'inya, ya, jangan mudah putus asa, jangan mudah menilai hal-hal yang negatif. Wah, kita ini gagal, wah ini kita kurang-kurang ini, ya. Selama sudah mengusahakan semua bentuknya, ya, maka ya, Al-Quran sering mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, sudahlah serahkan semua apa yang kamu lakukan itu kepada Allah selama kamu sudah berusaha secara maksimal, ya. Sehingga kalau saja apa yang dilakukan oleh gerakan dakwah itu sudah sama bahkan melebihi dari gerakan non dakwah, ya, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka sungguhnya di mata Allah udah menang, gitu ya. Nah, kalau di mata Allah menang tapi di mata manusia belum menang, ya, maka ya, ada catatan jika manusia, wah ini gagal nih, wah ini kurang ini, kurang itu. Hal di sisi lain, ya, di tempat-tempat yang lain di mana Allah buka hati manusia itu, ya, istilahnya sudah merespon dakwah ini dengan penuh kebahagiaan, ya, penerimaan. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh di kelompok-kelompok yang mau milih ini, yang sudah percaya pada ini, ya, berarti saya udah sukses di sini nih. Berarti kita di sini ini udah maksimal melakukan. Nggak bisa begitu, tetap aja dia harus menyadari bahwa taufiqi illa billah. Kalau di tempat ini kita diunggulkan, dipercaya, maka itu tidak terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di tempat lain belum, ya, kita juga yakin bahwa di sini Allah masih menguji kita, ya. Dan itu menjadi SOP dakwah sepanjang zaman, ya. Ya. Dan dilakukan juga oleh para anbiya, ya. Ya. Dakwah Rasulullah itu tidak membuat semua orang langsung ayo bergabung. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 20 tahun baru, oh iya saya gabung, ya. Padahal pelaku dakwahnya manusia yang terbaik, ya. Jadi kalau soal teknis-teknis, ya kita serahkan saja, ya. Toh kesedihan dai, katakan belum diizinkan oleh Allah berhasil di suatu tempat, suatu kampus, ya. Itu kan juga bukan kesedihan dai itu sendiri. Tentu kesedihan semua pihak yang mendukung terhadap dakwah. Ya. Jadi tidak bisa semata-mata kemudian seorang menyalahkan siapa yang menjadi PJ di tempat ini. Nah, kita udah pasti tahu seorang PJ di suatu daerah itu udah pasti nggak henti-hentinya berpikir, ya, cara A, cara B, cara C, dan seterusnya. Ya. Namun kalau memang belum diizinkan oleh Allah, ya, maka manusia disuruh lebih bersabar lagi, nunggu lagi. Siapa tahu, ya, tahap-tahap berikutnya Allah bukakan hati manusia itu untuk menerima dakwah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya Bu Marhamah, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Singkat aja Ustadz, ini tentang janji kampanye Ustadz. Kalau kita sebagai caleg itu kan harus menyampaikan apa ya, mungkin kalau bahasa umumnya ya janji gitu. Tetapi kadang-kadang kita ada rasa takut nanti kalau misalnya ya tidak bisa memenuhi janjinya itu. Terus bagaimana Ustadz kiatnya supaya kita tidak tetap ada yang ditawarkan, tetapi juga apa menjadi nyaman di kitanya gitu Ustadz. Mungkin itu aja. Jazakumullah. Ya, biasanya soal janji itu kan sudah disepakati dari pusat sampai ke daerah. Ya, istilahnya janjinya kan mudah dalam pangan, ya, mudah dalam kesehatan, mudah dalam pendidikan misalnya. Kan otomatis ketika sudah disepakati poin-poin besarnya, maka pelaksanaannya bukan tanggung jawab pribadi. Ya. Maka pelaksanaannya otomatis menjadi tanggung jawab struktural ataupun istilah dakwahnya tanggung jawab jama'i. Ya. Ketika sudah menjadi tanggung jawab jama'i, maka memang setiap politisi semuanya harus sama, ya, berkontribusi secara pribadi dan berkontribusi secara jama'i juga bagaimana janji-janji itu bisa terlaksana. Intinya manusia dalam segala hal berada dalam satu komitmen bersama. Nah, sudah seharusnya politik dakwah tidak ada sedikit pun lintasan ini cuma buat nyenengin mereka, nanti nggak ada. Janji ya betul-betul serius janji. Adapun tapi kemudian mungkin ada perasaan takut ya. Maka ini harus takut yang bersifat ar-raja wal khauf, bukan takut yang sifatnya pesimis, ya. Tapi ar-raja wal khauf. Raja wal khauf itu adalah takut yang sebenarnya bagaimana risikonya kepada Allah kalau nanti nggak bisa. Maka orang yang takut begini sebenarnya insya Allah ditolong oleh Allah. Ya. Karena kalau saja orang politisi itu mau berbohong, sejak awal dia sudah bisa. Nah, ini cuma ngomong doang kami ini. Ya. Nah kalau sudah dari awal niatnya omong doang, ya bagaimana akan ditolong oleh Allah? Ya. Sebenarnya politisi yang soleh, enggak. Ya. Dia betul-betul berkomitmen. Bahkan dia siap istilahnya, katakan harus hidup secara terbatas, kasarnya itu hidup miskin demi bagaimana janji-janji itu bisa dilaksanakan walaupun sifatnya kondisional gitu ya. Mungkin bisanya cuma se-Jakarta doang, tapi tempat lain masih belum maksimal istilahnya, walaupun janji ini baru sedapilnya doang, tapi dapil-dapil lain masih sengsara ya. Itu di dapil ini betul-betul terbantu oleh politisi. Ya. Kita harus menempatkannya di situ, bukan takut dalam arti wah daripada nanti nggak bisa terlaksana. Ya udahlah nggak usah janji-janji misalnya. Kita juga khawatir ini punya jabatan buat apa gitu kalau nggak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga kalau ternyata memang tadi wah ini ternyata janji-janji ini hanya bisa dapil saya aja misalnya. Sementara kondisinya juga agak sulit. Maka hukum fikih kan juga sudah punya panduan. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu.
ibaratnya kalau janji itu nggak bisa dilaksanakan 100%, usahakanlah 50%. Nggak bisa 50%, 25%. Ya. Nggak bisa 5%, 10%. Dan kemudian bangun komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat bukannya kami tidak ingin memenuhi janji, ya. Karena memang dalam sistem demokrasi kan aslinya kepemimpinan itu bersama. Demokrasi yang soleh istilahnya. Demokrasi yang komitmen dengan SOP-nya, ya. Itu kan kekuasaan milik bersama. Dia nggak bisa maunya sendiri, walaupun sudah jelas-jelas itu akan membawa kebaikan istilahnya. Wallahu a'lam. Mungkin Masih bisa lagi Ustaz? ya, silakan. Ya, Bu Maya, tadi jadikan untuk bertanya. Iya, iya tadi di hadis yang awal Ustaz ingin menanyakan tentang Telaga Kausar itu, apakah itu sebelum proses kita masuk surga dan neraka, di mana sepertinya Rasulullah akan bertemu seluruh umat Muhammad, karena nanti mungkin kan tidak satu level surganya dengan Rasulullah, atau memang sudah ada telaga itu ketika kita sudah masuk surga. Gitu. Ya, tentu keberadaannya ya permanen, ya, baik manusia belum masuk surga ataupun sudah masuk surga. Ya. Cuma teknis minumnya memang di tempat lain sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga, nah itu ya, istilahnya apa ya, semacam DP-nya gitu ya. Bahwa kamu ahlu surga, nih, kamu sudah terlihat diizinkan oleh Allah untuk bisa minum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana ada di PDP yang lain, ya. Bahwa bukti kamu ahli surga ketika kamu dibangkitkan, orang-orang ketakutan, orang-orang sedih, kamu nggak takut, nggak sedih, misalnya. Itu keutamaan orang-orang yang hidup dalam ketaatan, insya Allah. Ataupun orang yang haji umroh, ya, meninggal di sana dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan masih pakai ihramnya. Wah, ini udah pasti ini masuk surga ini. Atau sebaliknya ada orang dibangkitkan dalam kondisi entah itu hakikat atau majazi, ya, dibangkitkan dalam kondisi menjadi makhluk yang kecil gitu ya. Ya. Karena apa? Karena dulu di dunianya selalu sombong baik kepada Allah maupun kepada manusia. Maka Allah, ya. Atau secara umum siapa yang dibangkitkannya dalam kondisi wujuhu yauma idzin khashi'ah, ya, nunduk terus, ya, layu. Wah, ini bisa jadi ahli nar, tasla naran an. Jadi karena memang haud itu merupakan salah satu tanda-tanda seorang insyaallah termasuk diterima sebagai umat Muhammad dan ahli surga, ya. Maka dia sudah dibahagiakan dulu, ya. Yang dulu dimana dia akan masuk surga. Salah satu tandanya ini termasuk tanda yang sudah semakin mendekat, ya. Beda dengan tanda orang syahid misalnya bangkitkan dalam keadaan ada darah yang masih ngalir misalnya, tapi darah itu dicium oleh orang sekeliling dengan bau yang sangat semerbak, ya. Wah, ini pasti dulu orang mati syahid. Syahid itu pasti itu sudah menjadi tanda jelas bahwa dia min ahlil jannah. Allahu a'lam. Yes. Baik Ibu-ibu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم احفظهم وسدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.